Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema penderitaan merobek jiwa. Bacaan firman terambil dari Amsal pasal 27 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, Rasul Paulus menyatakan tentang trikotomi manusia yang harus menjadi sempurna pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke bumi ini. Melalui roh, manusia mengalami kesadaran akan adanya Allah yang Maha Kuasa. Melalui tubuh, oleh panca indera, manusia mengalami kesadaran akan dunia luar. Sedangkan melalui jiwa yang di dalamnya terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak, manusia mengalami kesadaran akan dirinya sendiri. Jiwa yang di dalamnya terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak membuat manusia menjadi sangat rentan untuk mengalami luka-luka yang tidak kelihatan karena di dalam jiwa atau batinnya. Alkitab dengan sangat jelas menulis bahwa berbagai penderitaan yang terjadi dan dialami menyebabkan jiwa manusia pun terrobek-robek. Apa yang ditulis dalam Riau Online patut menjadi perenungan kita. Manusia mempunyai alam bawah sadar seperti komputer yang dapat merekam segala pengalaman dan peristiwa yang pernah dialami selama hidup di dunia ini, baik peristiwa atau pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Luka batin dapat dialami oleh siapapun, baik disadari ataupun tidak. Setidaknya ada 4 fase terjadinya luka batin. Pertama, sejak berada dalam kandungan, alam bawah sadar sudah dapat merekamnya. Maka apa yang dialami atau dirasakan oleh sang ibu, janin yang ada dalam kandungannya pun ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang ibu. Dan hal ini terkandung dalam alam bawah sadar bayi. Perasaan sang ibu jika mengalami tekanan atau rasa khawatir, maka sang bayi akan membawa perasaan tersebut dan pada akhirnya sang bayi di kemudian hari cenderung memiliki sifat negatif seperti penakut dan pemberontak tanpa ada alasan yang pasti. Penyebab luka batin selanjutnya adalah pada masa bayi yang sering ditinggal oleh orang tuanya karena kesibukan orang tua dan diserahkan kepada orang terdekat seperti nenek bahkan pembantu, akan membuat anak mencari perhatian dari orang lain. Oleh karena itu jangan heran kalau dalam pertumbuhannya dan perkembangan hidupnya ia akan mencari sesuatu yang kurang dalam diri orang lain. Pada masa anak-anak juga menjadi salah satu masalah yang rawan untuk anak merasakan luka batin. Misalnya, sang anak pada masa kecilnya seringkali melihat dan mendengar pertengkaran orang tuanya, sehingga dia akan merasa sangat ketakutan dan sangat tertekan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis. Ini sangat membekas sebagai seorang anak dalam pikiran maupun hatinya, sehingga pada masa dewasa, bila ia mendengar suatu keributan, dia akan merasa sangat ketakutan. Akar dari luka batin terdapat pada masa remaja ataupun dewasa. Seseorang yang pernah memiliki pengalaman seperti dilecehkan atau mengalami kekerasan seksual akan menimbulkan trauma. Kejadian itu akan sangat membekas di pikiran dan di hatinya, sehingga membuat dia antipati dengan lawan jenis, bahkan menjadi takut untuk menikah. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, itulah sebabnya mengapa manusia bukan saja membutuhkan diampuni dari segala kesalahan dan dosanya, tetapi juga membutuhkan kesembuhan bagi jiwa atau batinnya. Mazmur pasal 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.